Sebenarnya nggak ada yang salah dengan side hustling ini ya. Cuman kalau kita ngomongin ekonomi dan job market, ya ini buat yang belum nonton part 1 mungkin waktu yang baik untuk nonton part 1 yang ditemukan sama boomers, millennials, dan Gen Z di job market itu Iya, beda-beda. Gue sebagai millennials pas mulai kerja itu masih ada banget yang namanya manajemen training, manajemen development program. Ada ekspektasi kamu bisa dapat permanent job. Kayaknya sekarang trennya karena memang mindsetnya Gen Z atau karena memang keadaan yang penting gimana kita survive-nya sih. Dengan keterbatasan yang ada, ya mungkin gue mesti nyari yang lain di tempat-tempat lain gitu. Tadi seolah-olah hanya mengatakan orang yang butuh side hustle itu cuma kalau kurang duit aja. Saya kenal beberapa orang yang kaya raya bikin side hustle yang aneh-aneh. Dia memang karena hobi aja. Cuci uang. Gue pernah bikin topik kan, perselingkuhan di kantor. Terus ada yang curhat, jelasin lah ritual perselingkuhannya gitu. Engagement kan, yang penting rame ya. Saya screenshot, saya posting. Besok pagi bos gue manggil, kamu posting ini. Kamu tahu nggak? Orang ini teman baiknya direktur kita katanya. Wah. Hai semuanya, selamat datang lagi di podcast Ruang Tunggu. Masih sama saya, host kalian Sora, dan narasumber abadi kita. Loh, lagi ngapain? Lagi ada panggilan penting nih. Saya kan kerjanya bukan cuma sebagai psikiater ataupun sebagai podcaster doang ya. Kan penulis Pak, bukan penelpon. Nggak nyambung ternyata. Orang Oh iya, sorry. Andreas, Ya, narasumber. ini narasumber abadi kita ya, dan narasumber probation kita. Saya kembali Kose, lagi. masih kembali, masih dikontrak Anda. Masih dikontrak. Masih Mudah-mudahan kontrak. diperpanjang ya Bu Iya, semoga ya. Semoga kita lihat dulu aja performance-nya. Kita nilai abis ini. Nanti Bapak yang nilai ya. Iya, termasuk juga tergantung dari board of penonton ya nanti ya. Board of Iya, Mereka ini menilai town hall juga. abis ini kita town hall. Tapi kamu, Traumatis loh dengernya. Kantor-kantoran tuh. Yuk sudah resign. ya udah masuk lagi aja kita ke sesi kedua kita, yaitu lemon. Lepaskan emosi secara nyantai. Wih. Kita masuk nih ke lemon. Perlu dikenalin lagi nggak? Perlu kayaknya ya. Kan Gak masih usah lah. probation. Gak usah lah, nonton aja episode part 1-nya kita gimana. Di part 1 aku udah mengenalkan siapa Samuel Ray ini. Dia udah mau punya platform Instagram yang keren banget, yang relate sama kita semua. Mantap. Lu baru nikah, bisa nonton konten-kontennya dia. Lu baru punya anak, bisa nonton konten-kontennya dia. Baru punya kerjaan, bisa nonton lagi, cari kerja, bisa nonton kontennya dia. Ngapain lagi? Headline tipis. Bisa. Baca bukunya dia. Bakal ngerti ya yang udah Bakal nonton ngerti, yang bakal kemarin. ngerti. Apalagi kok yang lu mau jual? Buku saya ada 2 di sini. Langsung aja. Pokoknya lu kalau misalnya belum nonton part 1-nya bisa langsung aja Nonton part nonton part 1-nya. Kita bahas tentang job hugging dan kapan harus lu memeluk pekerjaan itu dan kapan harus melepaskan pekerjaan itu. Nah, di yang sekarang di part 2 kita mau bahas tentang lu tadi sibuk-sibuk telepon-telepon. Kayak jadi dokter tuh katanya kaya raya di Indonesia, tapi nyatanya kenapa Anda menulis? Aduh, ya karena selain kita job hugging, kan tadi katanya kita harus setia pada profesi, setia Profesi. pada karir kita. Betul. Tapi kita juga perlu perbanyak cabang, begitu. Cabang olahraga. Makanya kan saya juga menulis juga, ya saya juga jadi Bikin podcast juga. Istrinya disuruh kerja juga. Oh iya. gitu. Nah, itu menyebutnya side hustle. Banyak Side juga hustle. ya. Pasien-pasienku juga sekarang tuh kayaknya jarang banget yang cuma satu doang kerjanya. Iya sih. Minimal main saham. Hmm. Main saham tuh side hustle bukan sih? Berarti pasiennya udah om-om ke atas ya ini. Dokter kaya ini. Yang baru-baru juga mereka tuh udah mulai tuh belajar-belajar investasi gitu Ikut kan. kelas. Nah, itu menarik juga kita bahas tuh. Kalau menurut lo ya, seorang karyawan, orang kantoran yang main saham, main misalnya investasi, yang mantangin juga tuh ya, itu termasuk side hustle nggak? Gue mau nambahin, Asal apa menurut bukan ya? kalian berdua, jadi kegeser juga. Menurut kalian berdua, seorang ibu rumah tangga yang main saham enggak dong? Ibu rumah tangga, siapa tahu Dan ada. punya toko online. Dan ya. punya toko online atau menjadi afiliator Shopee atau misalnya yang afiliator lainnya gitu. Itu side hustle atau bukan? Kayak gitu. Side hustle tuh mungkin kita bahas Definisi katanya aja dulu, kali ya. iya, Side definisi kan dulu. di pinggir kan, hustle kan sesuatu yang kita lakukan gitu. Jadi mungkin ya kalau berdasarkan definisi literalnya ya, itu ya sesuatu yang kita kerjakan di luar kerjaan harian kita nih, day job kita.
Cuman sekarang banyak juga yang ya day jobnya nggak ada, atau day jobnya bahkan ya 3 side hustle yang dikerjakan bersama-sama. Jadi kayaknya ini juga kita bahas di part 1 sih ya tadi ya. Ekonomi sekarang kayaknya makin ke arah apa ya istilahnya ya. Dulu kan kayak ada lifetime employment, kerja tuh, cari kerja tuh di kantor, duduk di kantor, pakai kemeja, ada duduk di meja gitu kan. Nah, kalau sekarang kan kantor tuh apa ya? Aku dapat sedikit dari afiliator, dapat sedikit dari konten, dapat sedikit dari apa jadi model apa nulis buku atau apa gitu kan segala macam. Jadi kayaknya side hustle nih luas nih artiannya ya. Iya. Gimana kalau menurut Dok, gimana Dok? Aku kepikiran tentang game. Nah, kalau Sam suka main game nggak? Suka. Jadi kita bahas ya. Aku juga suka game juga nih. Game apa yang disukain? Sekarang lagi main RDR 2. RDR, Red Dead tentang Redemption cowboy, ya. ya. Nah, cowboy. Aku dulu ada ingat ada game yang aku suka tuh Ghost of Tsushima misalnya. Nah, Oh, aku itu juga suka semua game itu bakal ada main quest Oh. dan ada side Side quest. quest. Nah, berarti kalau kebayangkan tadi ada main hustle-nya kita yang menjadi target utamanya, tetapi side quest ini juga ada fungsinya juga. Nah, boleh nggak kita ngerjain side quest? Boleh banget. Itu akan ngebantu kita jadi lebih siap, lebih kuat untuk menjalankan main quest-nya. Betul. Nah, tapi kadang-kadang memang ada orang yang lebih suka ngejalanin side quest-nya Side ini quest nih. ya. Game-nya nggak tamat-tamat Oh ya. iya, bisa dia sampai berjam-jam mancing misalnya, atau mungkin ngumpul-ngumpulin sesuatu. Iya. Ya sebenarnya sih nggak salah juga, cuma jangan lupa bahwa game itu kan tujuan asli adalah untuk dilanjutkan gitu. Iya. Ada targetnya. Nah, jadi aku bayangkan juga, iya sih, sebenarnya side hustle itu boleh juga, asal tadi dia masih sejalan. Lebih bagus kalau misalnya sejalan kan, jadi bukan, dia otaknya juga jadinya lebih terarah, begitu. Contoh, aku pun nulisnya tentang kesehatan mental juga. Podcast juga tiba-tiba tentang ini. Kalau tiba-tiba nih gue nulisnya mengenai anak kantoran gitu kan, kayak, siapa bikin lu? buku masak gitu. Nah, iya kan, jadi Iya juga sih. udahlah aku bakal capek mikirnya, Betul. belum tentu juga akurasinya akan bagus. Betul, Dan betul. malah nanti identitiku jadi membingungkan juga. Iya buat orang ya. Jadi kamu tuh ngapain sih sebenarnya? Betul. Boleh. Tapi ya kadang-kadang ini juga ya menarik ya. Tadi bilang side quest, tapi jadi inget J.K. Rowling, penulis Harry Potter. Dia saking terkenalnya, akhirnya bikin pseudonym kan, bikin nama kedua iya, nama kedua. Robert Galbraith ya. Terus Iya. dia nulis buku yang genre-nya Beda. misteri, Beda sama banget, sekali beda iya. gitu ya sama apa yang dia tulis. Apa itu dia sedang side hustle juga ya? Bisa jadi ya. Namanya manusia kan mungkin eksplorasi ya, nyoba-nyoba ini itu ya. Nah, jadi kalau tadi menjawab tentang pertanyaan tentang ini, mungkin ibu rumah tangga itu adalah main quest-nya gitu. Iya. Hasilnya boleh-boleh aja dong. Kalau tadi dia mungkin ada jualan kue, mungkin dia jadi afiliator Iya. untuk e-commerce tertentu, boleh dong kita menyebutnya sebagai side Side hustle. hustle. Tapi akan lebih cocok apabila tadi memang ibaratnya yang disajikan ini pun masih sejalan. Iya. Makanya yang lebih cocok kan akan lebih berasa juga ya. Kalau teman-temanku yang dia ngurus rumah, akhirnya yang dia mungkin diiklankan adalah nih panci misalnya yang Iya. lucu-lucu. Jadi dia pun menjalani dengan enjoy juga. Dibandingkan tiba-tiba nih ibu rumah tangga yang mungkin biasanya ngurus rumah tiba-tiba disuruh ini gaming PC terbaru gitu. Mungkin kan kalau dia nggak suka gaming malah kan jadi bingung, malah nggak natural. Iya, Iya, betul juga ya. Iya. Karena kan emang tidak bermaksud untuk kayak apa ya? Mengelompokkan gitu ataupun kayak menggeneralisasikan kalau misalnya ibu rumah tangga tidak tahu itu, tapi kan ya lebih familiar. Gitu, lebih familiar mungkin ke alat-alat tersebut gitu dibandingkan PC gaming gitu. Walaupun siapa tahu sebelum jadi Siapa ibu tahu. rumah tangga Streamer. dia Lucu juga kan dasteran tiba-tiba live stream rakit PC. Ibu lucu tuh. Itu bisa Konsep banget. baru. Gimmick baru boleh Guys, ide ya, gengs Mau konsultasi tentang ini ya, tentang itu gimana Baca ngebangun. buku saya semua dijual ke buku lagi. Oke, nah jadi tren side hustling ini tuh munculnya dari mana sih awalnya? Apakah itu emang desakan ekonomi atau emang orang-orang ngelihat ini tuh sebagai sebuah tren yang kayaknya gue perlu deh side hustling, ini tuh kayaknya lagi in nih, kayak padel gitu. Iya. Kayak padel atau ya emang ini desakan ekonomi aja gitu. Mungkin ini ya, kalau aku ngelihatnya Biar terlihat teknologi- produktif gitu. teknologi juga yang mengenable pertama-tama. Dulu kan kalau kita bilang kerja itu ya tradisional tadi ya, kita harus masuk ke gedung, kerja clock in, clock out, 9 to 5, dan kerjaannya ya di dalam gedung itu gitu kan. Tapi sekarang dengan adanya teknologi, saya bisa loh kerjaan call center saja, saya mau kasih ke orang lain. Nanti orang itu bisa bekerja dari rumah dia dengan headphone-nya sendiri gitu kan. Nah, sebenarnya teknologi juga kan yang mengenable hal ini sehingga kerjaan itu bisa dipecah-pecah dengan gampang sama perusahaan gitu. Jadi orang juga akhirnya memanfaatkan itu buat
ya udah oke, perusahaan gue dari Hong Kong tapi gue cari ilustrator dari Indonesia deh gitu. Nah akhirnya si ilustrator itulah dari Magelang, dia bisa side hustle, punya klien di luar dibayar pakai dolar gitu. Kayaknya sih awal mulanya teknologi juga ya yang mengenable, dan akhirnya pikiran orang jadi makin kebuka buat oh ya udah saya kerja begini pun tidak harus kantoran seperti tradisional zaman dulu, bisa juga loh Bisa saya make juga, money iya. gitu. Nah, kalau misalnya dari sisi mental nih ya, aku mikirnya kalau misalnya side hustling ternyata lebih menguntungkan dari pekerjaan utama, itu lebih sehat nggak sih? Oke. Kayak misalnya, kalau misalnya kayak gini, kerjaan utamanya jadi terabaikan. Oke. Aku malah terpikirnya ini lebih jauh lagi ya dibandingkan kalau saya bilang ini sejak teknologi misalnya, jadi bisa dibagi. Tapi kalau kita mundur lagi, bayangin deh kalau orang zaman dulu ya, dia tuh kerja berdasarkan nama keluarganya. Misalnya Andrew Smith, berarti gue tukang pandai besi. Iya. Iya. Ada Jock Carpenter, misalnya, berarti itu tukang kayu. Iya. Namanya Jock kebetulan, gitu kan. Nah, jadi dia berasal dari keluarga itu, artinya dia bakal jadi tukang kayu, anaknya tukang kayu, cucunya tukang kayu. Iya. Nggak punya pilihan Karena lain. diturun-temurunkan, Turun-temurun. Suatu saat terjadilah revolusi industri. Ketika mesin, teknologi juga ya, mesin mulai masuk itu, tiba-tiba jadi dipermudah kerjaannya. Ibaratnya siapapun bisa bekerja di situ. Gimana kalau ternyata si anak atau cucunya ini nggak mau dia untuk jadi tukang kayu? Mau jualan pisang misalnya kan? Tiba-tiba gitu. Kenapa sih contohnya tuh ini? Misalnya gitu, dia kan suka Seru dengan banget. perkebunan, dia jualan sesuatu. Bisa jadi akhirnya dia jadi mengambil suatu side job Iya. yang berbeda banget dengan main jobnya dia. Iya. Tapi kalau memang dia ngerasa passionnya di situ, kenapa enggak? Begitu. Tapi jadi yang lebih penting adalah untuk menanyakan, kok bisa malah main jobnya ini jadi kurang menghasilkan? Apakah Iya. memang pasarnya nggak bagus? Atau tadi jangan-jangan memang dia hanya separuh hati mengerjakannya di situ? Iya, nah itu yang aku mau nanyain, apakah dari sisi mental health itu tuh kalau misalnya main jobnya itu dilakuin separuh hati dan side jobnya karena lebih menghasilkan gitu, itu tuh bikin kita jadi irresponsibles gitu. Ciri khasnya sesuatu itu menjadi main job berarti ada kestabilan, harusnya gitu. Aku menjadi seorang dokter, itu adalah main jobku. Itu cukup stabil, paling enggak sampai kapanpun selama aku kerja profesional, surat izin praktek ada, aku menjaga etika profesi, aku tetap bisa menjadi dokter. Tapi yang lain kayak misalnya podcast, nulis buku, pasti kan tergantung banget audiensnya seperti apa, begitu. Iya. Nah, makanya tadi jadi kadang-kadang mungkin bisa jadi nih, aku jadi tergoda, aku ninggalkan profesi dokter, mumpung bukuku laris, bahaya loh. Gitu. Iya, sering banget Jadi terjadi mungkin lagi. main job itu targetnya adalah kestabilan. Menurut lo gimana? Menurut lo gimana? Menurut gue mungkin berkaca dari pengalaman mulai ngonten aja deh di 2019 ya. Jadi gue kan kantoran dari 2011, itu profesinya HRD di bank. Terus dari awal gue kerja itu gue kayak ngerasa, gue pengen deh ikutin passion gue. Karena dulu tuh banyak buku-buku yang kayak gitu. Your job is not your career, harus cari passion yang sesuai dan segala macam lah. Jadi gue termotivasi juga pengen cari passion gue dalam bekerja sebenarnya apa. Jadi gue masuk HRD, kok gue merasa kerjaan gue banyak data entry, banyak admin gitu. Sementara passion gue tampil di depan orang, pengen ngajar, pengen making impact for people's lives gitu kan. Tapi memang ternyata proses itu perlu, dan akhirnya di 2019 baru ngonten kan, Nah, gue merasa sekarang untung gue baru mulai di 2019. Karena kalau di 2011 gue mulai ngonten, kan gue nggak ada isinya. Gue asal ngonten aja. Gue cuman apa yang gue baca, gue kontenin lagi menurut buku tidak ini, difilter menurut ya. siapa. Tapi di 2019 ketika gue mulai ngonten tentang CV, karir dan segala macam, itu dari point of view ini HRD bank yang udah kerja selama waktu itu 8 tahun lah gitu. Jadi I don't know that much, tapi I know something lah tentang CV lah gitu. Jadi menurut gue yang tadi building up yang lu bilang tadi soal apa yang konstan gitu ya. Menurut gue itu juga tentang credibility. Jadi gimana lu sekarang kita all about side hustle, digital economy, semua bisa dikontenin, semua bisa diapain gitu. Menurut gue tetap ya yang akan bertahan adalah orang-orang yang dia memang kredibel dan dia memang bertanggung jawab dengan apa yang diomongin. Jadi nggak asal ngonten karena kita punya platform, kita gede followernya segala macam, tapi kita nggak bertanggung jawab sama apa yang kita omongin. Ini agak idealis menurut gue, cuman menurut gue terutama buat teman-teman yang udah punya platform, it's a good thing sih kalau kita barengin dengan lu tuh ada tanggung jawab moral lo dengan orang-orang yang lo ajak ngomong di sosmed gitu. Nah, gue sendiri berkaca kembali,
dengan adanya gue punya credibility sebagai HR itu ngebantu orang-orang untuk lebih percaya dan lebih justru makan konten gue gitu. Oh ini bukan orang sembarangan lo yang ngomong gitu. Ini bukan orang yang ya habis baca buku motivasi terus dia sari-sarikan sendiri kata-katanya gitu. Tapi dia beneran kerja, dia bisa dicari di LinkedIn, kantornya di sini, orangnya ini gitu. Jadi benar-benar if you want to start, ini mungkin agak zoom in ke konten ya. Cuman if you want to start your online hustle, ya ada baiknya mulai dari tempat yang lu kredibel nggak sih? Kayak lu, ya obviously lu kan ngomong tentang mental health, itu kan domain lu gitu kan. Kalau gua ngomongin tentang HR, karir, domain gua. Jadi kayak jangan asal ngonten sih kalau menurut gua sih. Iya. Setuju. Dan ngurangin juga possible untuk blunder nggak sih? Gitu. Nah, itu kan. Gitu. Ada pendapat lain nggak dari lu gitu untuk ininya? Ini gue jadi keinget nih, kemarin tuh ada berita di China ya, bahwa China itu membuat aturan bahwa yang hanya bisa membuat konten itu. Gue juga baca yang udah ini. baca kan? Iya. Yang bisa bikin konten itu hanya orang yang punya latar belakang di situ. Artinya nih, gue boleh membuat konten mengenai misalnya kesehatan mental, boleh. Tapi kalau misalnya tiba-tiba gue bikin konten yang di luar dari gue, itu contoh bisa... konten masak, nggak boleh. Itu bisa jadi akan didenda gitu. Nah, gue melihat satu sisi, oke, ada bagusnya. Tapi di sisi lain jadi mematikan kreativitas nggak sih? Iya Ketika sih. lu ngomong kayak gitu, gue mikir, waduh, di buku gue yang kedua, gue nulis tentang tutorial menanam bunga matahari. Padahal gue nggak punya kapasitas di situ. Tapi menurut gua, lu jadi belajar. Nah, itu. Lu jadi belajar dulu cara nanam bunga matahari sebelum lu nulis itu. Benar juga sih, tetap ada kredibilitasnya. Bunga matahari itu sebagai ilustrasi kan sebenarnya kan, bukan lu bikin buku tentang bunga matahari gitu kan. Beneran literally gue gimana menanam dari kuaci gitu. Termasuk itu tuh, tapi memang sih gue menghubungkannya dengan itu tuh kayak analogi ketika kita tuh mencoba hal baru, di mana lu bakal jadi salah, lu belajar dari kesalahan itu. Karena di situ pun yang gue ceritakan memang sih gue nggak cerita bahwa begitu nanam langsung tumbuh. Gue cerita tuh kayak gagal berkali-kali, ada yang gue siram overwater malah jadi rusak. Emang sih pada akhirnya gue hubungkan juga kembali ke tadi identity utama gue, begitu. Dan pas ngomong ya sebenarnya nggak berlawanan juga, tapi tetap itu that is my identity, itu adalah ya jam terbangnya gue, begitu. Bener. Oke, tadi aku ingat banget di yang part 1 kita kan bahas tentang kondisi ekonomi kita sama kondisi kerjaan kita tuh berubah kan dari sejak 2014. Nah, itu tuh mempengaruhi nggak sih tentang kita jadinya side hustling? Sama sekarang kan Gen Z tuh lebih sering freelancing, tadi kan kayak lebih sering magang gitu, karena kan ya kondisi kerjanya juga kayak gini. Itu mempengaruhi nggak sih? Tapi kalau aku ingat-ingat juga ya, kita tuh udah mulai side hustling dari kecil. Kayak jualan gorengan. Dan generasi tua juga kan sebenarnya udah mulai dulu juga side hustling nggak sih? Kayak jualan, bawa ke kantor sambil jualan kayak baju anak. Iya. Atau jualan ini gitu kayak, siapa beli? Tapi dulu kan belum ada toko online ya. Jadi mereka bawa gitu kayak dari pasar gitu, dari mana. Itu juga sebenarnya side hustling gitu. Iya sih, sebenarnya nggak ada yang salah dengan side hustling ini ya. Cuman mungkin kalau kita ngomongin ekonomi dan ngomongin job market, emang ya ini buat yang belum nonton part 1 mungkin waktu yang baik untuk nonton part 1 sekarang. Jadi kita basically bahas gimana bergeser teman-teman antara mungkin yang ditemukan sama boomers, millennials, dan Gen Z di job market itu berbeda-beda. Iya, berbeda-beda. Gua mungkin sedikit nggak apa-apa ya, biar teman-teman nggak bingung ya. Jadi gua sebagai millennials pas mulai kerja itu masih ada banget yang namanya manajemen trainee, manajemen development program, dan ada ekspektasi bahwa kamu bisa dapat permanent job dan bisa nempel sama satu company for long time. Nah, kayaknya sekarang trennya entah karena memang mindsetnya Gen Z atau karena memang keadaan, gue nggak tahu ini ayam sama telur gitu kan mana duluan gitu. Cuman kayaknya memang dari job market juga jarang yang memberikan kesempatan permanent vacancy. Dari Gen Z-nya juga kayaknya ngerasa gue nggak mau komit deh. Gue banyak kesempatan di sosial media, di online, ada ini ada itu segala macam gitu. Jadi kayaknya emang secara pasar tuh udah kayak gitu sekarang. Dan apakah itu salah atau gimana, cuman gue ngelihatnya kayak yang penting gimana kita survive-nya sih sebagai karyawan di job market, gimana caranya gue bisa dengan keterbatasan yang ada dari kantor gue mungkin atau dari employment term gue sekarang, tapi kebutuhan kan nggak terbatas nih, kebutuhan ada ini
ya mungkin gue mesti nyari yang lain di tempat-tempat lain gitu. Ya it is what it is ya, balik lagi kan, ya, memang keadaannya seperti itu. Oke, kalau dari lu sendiri, side hustle ini kadang-kadang kan tadi aku bilang kadang-kadang menguntungkan, kadang-kadang bikin kayak burning out. Side hustle yang kayak gimana sih yang bikin kayak ini harus dilepas nih side hustle-nya Oke. gitu. Ini sekaligus saya mau tidak setuju dengan Woi. pernyataan Kosem ya. Nih. Tadi seolah-olah hanya mengatakan orang yang butuh side hustle itu cuma kalau kurang duit aja. Oke. Iya. Saya kenal beberapa orang yang kaya raya, bikin side hustle yang aneh-aneh, yang merugi 10 juta setiap bulan. Oh iya. Ada yang seperti gitu. Jadi dia memang karena hobi aja. Cuci uangnya. Boleh ujung-ujungnya keluar lagi. Nggak ikut. Nggak, what ini ya. Nah, tapi anggaplah ini bukan cuci uang. Ini emang pure, emang dia menjalankan hobi aja. Hobi dia. Nah, berarti cost-nya Nyoba berarti nyoba. Trial and error. Yes, dan dia memang untuk itu. Dan emang berarti tadi dia, aku pernah begini, orang mencari apa yang nggak didapatkan. Ya. Ketika dia nggak mendapatkan uang yang cukup, dia bakal side hustle untuk mencari uang supaya jadi cukup. Tapi ada beberapa orang yang memang side hustle dia pengen, emang suka aja. Contohnya gimana yang tadi maksud gue itu misalnya nyanyi gitu. Dia suka nyanyi, tapi memang nggak terlalu berbakat misalnya. Akhirnya tadi dia jadi bayar ini mungkin segala macam bikin produksi lagu, nggak menghasilkan, itu malah merugi. Tapi bagi dia ini sesuatu yang membuat dia tuh merasa, aku merasa senang nih, ini bagian dari identitiku. Nah, jadi ada orang-orang yang mencari duit, ada juga yang mencarinya mungkin tadi pemenuhan akan sesuatu yang menurut ini merasa hidup. Menjawab pertanyaan Sora tadi, gimana supaya kita tidak jadi burnout gitu ya? Iya. Berarti pastikan dulu tadi side hustle ini, kalaupun tadi nggak sejalan dengan main job kamu, paling nggak itu meaningful. Begitu. Oke. Ya, misalnya aku tiba-tiba aku kepikiran, aku mau bikin usaha peternakan bekicot misalnya. Itu kan udah gua nggak ngerti apa gitu. Tadi pisang kan Nah, begitu. misalnya gitu. Tapi karena aku misalnya suka banget nih, sangat bekicot entusias misalnya ya, bisa jadi itu walaupun merugi, tapi buatku itu meaningful. Aku bisa ketemu dengan beberapa orang-orang yang mungkin sama bekicot entusias gitu kan ya. Jadi kalau nanya, ngapain sih kamu melakukan itu? Kan tuh merugi. Nggak apa-apa, ini meaningful buatku. Karena tadi burnout itu terjadi ketika kita kehilangan makna atas apa yang kita lakukan. Ketika kita merasa, ini kok meaningless sih aku melakukan ini. That is burnout. Kalau dari pengalamannya Kosem, itu kapan sebuah side hustle tuh jadi kayak ya meaningful? Kapan itu tuh sebagai sebuah beban? Wah, ini pendekatannya menarik ya, karena kalau gue pragmatis banget. Jadi kalau gue tuh, menurut gue ya, ujung-ujungnya duit dan duit gitu ya. Kalau dalam hal karir, Wang. bukan dalam arti serakah ya. Jadi maksudnya bukan kayak, Mr. Krab berarti Krab. Wang. Sebanyak-banyaknya uang ngumpul itu. Tapi lebih kepada, lu harus mikirin dulu yang mana prioritas hidup lu sekarang apa gitu kan. Di usia 20-an, gue juga pernah lah masa-masa kayak, what is my purpose in life, what is my passion in life gitu. Itu pertanyaan yang kalau teman-teman ngerasa sekarang, gue Gen Z sekarang ini. Enggak, semua gen-gen yang dulu juga begitu. Questioning gitu. juga. Di umur 20-an awal itu memang itu terjadi gitu. Dan kalau buat gue memilih jalan untuk seakan-akan itu gue switch off dulu. Jadi kayak ya udah yang menghasilkan dulu aja yang gue kerjain gitu. Kalau ditanya passion gue tuh, ya itu kalau gue pada saat itu ngelihat, passion gue kan mengajar, training, menulis. Tapi di kerjaan gue sekarang HR, ini ternyata banyak admin jobnya ya gitu. Ya udah gue nggak bertahan aja deh, gue langsung konten gitu. Ya gue akan jadi content creator yang mungkin tidak bertahan lama waktu itu karena isinya belum ada gitu kan. Jadi buat gue pada saat itu kayak plus ada tekanan dari pasangan yang orangnya memang pragmatis banget ya. Jadi orangnya sangat by the book, by the number. Claudia, istri gue sekarang tuh dia cukup inilah kalkulatif. Oh ada yang dulu Pemilihan kata-katanya. sekarang dulu pacar gitu. Oh iya. Salah ya kayak gitu ya. Safe. Ya apa namanya? Jadi lupa kan mau ngomong. Jadi kami orang-orang yang cukup pragmatis dan pokoknya dihitung lah segala sesuatu dihitung gitu. Dan kalau memang termasuk waktu, kan waktu sehari cuma 24 jam ya, kalau memang masih ada tenaga untuk ngerjain dan itu kamu rasa worth it, ya udah kerjain. Tapi kalau kayak, aduh ini nggak worth it, atau ini cuman passion project yang akhirnya tadi yang lu bilang bikin album tapi bocor duit kemana-mana gitu, nah itu definitely buat gue kayak, ngapain sih lo kerjain ginian gitu. Yeah. Tapi ya orang beda-beda ya, dan again teman-teman feel free untuk mengambil yang baiknya nih buat kalian gimana. Jadi kalian tim yang mana nih? Kalian tim yang
ya nggak apa-apa gitu. Kejar Kayak passion. Andreas kejar passion lu aja, atau tim Walaupun yang suaramu seperti Giant, menyanyilah. atau yang kayak yang penting Mr. Krabs. cuan gitu. Mr. Krabs. Mr. Krabs gitu. Wang wang wang. Tim Giant atau tim Mr. Mr. Krabs. Krabs gitu. Boleh di komen di kolom komentar gitu. Nah, untuk karir jangka panjang, gue pinginnya tuh side hustle tuh sebenarnya punya, kalau misalnya ya kita ngomongin soal karir nih, kalau main quest kayak tadi tuh udah jelas lah karir path-nya tuh ada gitu. Kayak lu dari ya probation bisa jadi siapa tahu bisa jadi anak kantoran, bisa jadi manajer suatu saat nanti, bisa jadi kan ya dan lain-lain, ada karir path-nya. Tapi kan kalau side hustling ini tuh kadang-kadang tuh karir path-nya tuh nggak jelas gitu. Ada nggak sih potensi side hustles yang sebenarnya jelas kok karir path-nya gitu? Iya dan enggak ya, karena namanya itu kan kalau udah bicara outcome kan hanya Tuhan yang tahu, Tuhan. Tiba-tiba religius. Temenannya Tadi ngomong takut. Ampuni aku Tuhan. Kalau gue ngelihatnya yang penting usaha, nah nanti hasilnya kan diatur sama yang di atas. Tapi pengalaman gue, akhirnya side hustle gue di Instagram itu menambah value buat karir gue. Jadi kan gue dari 2011 sampai 2019 tuh HR banget gitu ya, orang yang ya di kantoran banget lah, data entry, interview, terus kerjaannya juga project management, pokoknya kerjaan-kerjaan kantoran. Dan di 2019 pada saat gue main sosmed, gue nambah skill baru, skill digital marketing, branding. Nah terus 2021, sekitar 2 tahun setelah gue ngejalanin konten kan, follower nambah segala macem, gue ngelamar kerja ke satu perusahaan e-commerce. Interview ternyata direktur HR-nya follower gue di Instagram. Jadi tahu kayak wah ini sepak terjangnya Koko satu ini gitu kan. Akhirnya Koko dipanggilnya. akhirnya gagal itu kayak gak ada bercanda. Akhirnya berhasil. Sini tuh nih lewat jalur ordal. Gagal. Berhasil makanya mobil kalau yang lain kan bis kan. Oh benar juga. Jalur ordal lebih cepat, lebih adem. Nah, itulah jalur ordal yang tercipta karena side hustle gitu ya. Cuman ya apakah itu akan jadi seperti itu pasti kan kita nggak tahu ya, namanya usaha kan. Cuman gue ada satu case contohnya bahwa terjadi nih dari akhirnya sesuatu yang sampingan akhirnya menambah value ke karir gue. Gue dikasih posisi yang gue belum pernah pegang, jadi kayak brand manager buat employer brandingnya gitu lah. Gitu. Jadi itu pekerjaan yang gue belum pernah pegang tapi dapet gara-gara dia lihat portfolio gue di sosmed gitu. Side quest-nya ini. Apakah itu bisa terjadi untuk Anda? Tentu saja, saya tidak tahu. Itu Kalau motivator kan pasti bisa. Iya. Inilah bedanya kita dengan motivator. Itu sama kayak ini, mengingatkan aku akan lagu endingnya Doraemon. Mari kita banyak-banyak berikhtiar. Tuh, gitu. Emang. Jadi tetap berusaha ya teman-teman ya. Begitu ya? Iya. Baru tahu. Betul. Mari kita banyak-banyak berikhtiar. Jadi itu adalah salah satu ikhtiarnya Kosem. Yang berbuah manis ya. Berbuah manis. Nah, itu juga jadinya nyambung juga ke lu dong. Kayak kalau misalnya nih kita punya potensi. Kan kadang-kadang tuh gue nggak mau ya kayak nunjukin kayak gue bisa editing, gue bisa ini, nanti perusahaan gue memanfaatkan gue dong, memeras gue habis-habisan dong. Gue jadi cepet burn out dong. Itu perlu nggak sih? Waktu itu soalnya aku pernah mendengar kamu kayak kalau nggak perlu tahu ya jangan dikasih tahu gitu. Itu gimana? Oke. Ini tentang kalau gue punya skill, lebih baik orang lain tahu atau enggak. Iya. Menyambung dari Kosem tadi, pastikan kalau orang tahu tentang itu jadi meningkatkan kemampuan kita. Setuju. Kali ini saya setuju dengan Mas Andreas. Luar biasa. Salaman dulu. Ya, salam sukses. Kesamaan saya sama dia adalah kami sama-sama suka ngomongin motivator. Itu kesamaannya tuh. Gue baca buku ini, mirip nih. Ada kepahitan kayaknya Mas Iya, Andreas. begitulah. Iya betul sih. Jadi perlu atau enggak untuk ditambahkan gitu kayak tadi strategis lah ya. Follower saya ada sekian gitu. Betul, strategis lah kalau aku ngelihatnya. Nah, tadi kan cerita bagusnya nih, ada cerita kurang bagusnya. Gue tuh pernah bikin topik tentang perselingkuhan di kantor. Nah, ini agak-agak R-rated nggak apa-apa ya produser ya. Perselingkuhan di kantor. Terus ada yang curhat, direktur saya, Kosem, tiap sore dijelasin lah ritual perselingkuhannya gitu. Cara dia ketemu sama si Will-nya gitu kan, sangat grafik, sangat detail gitu. Terus saya kan engagement kan, yang penting rame gitu. Saya screenshot, kan fotonya saya hapus, nggak apa-apa dong gitu. Terus nama kantor saya blur, saya posting. Besok pagi, Sam,
sini ke ruangan saya, bos gua manggil. Ini, kamu posting ini. Kamu tahu nggak? Orang ini teman baiknya direktur kita katanya. Wah, saya mana tahu Pak, namanya siapa aja saya nggak tahu gitu kan. Jadi ya itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi kalau teman-teman ngonten di kantor. Akhirnya long story short disuruh take down dan saya di warning lah. Tapi tidak ada surat lah, cuma warning verbal gitu kan. Karena itu beneran YTTA gitu kan, yang tahu-tahu aja betul, gitu. gitu kan. Karena ternyata dunia kecil dan direktur saling berteman dan segala macam. Tapi itu bisa terjadi dan itu balik lagi jadi resiko. Lu mau ini berusaha dalam ranah sosial media ini, ternyata ya mata yang melihat tidak hanya mata-mata yang target market lo, yang bukan target market juga ternyata bisa lihat. Benar sih. Jadi lu bijaksana itu bukan cuma sekedar lu tahu, tapi bagaimana menggunakan pengetahuan tersebut. Kayak tadi kan bisa jadi kalau kebablasan, blunder malah bisa berisiko. Tapi followersnya nambah 10.000. Ya udahlah. Cuman verbal warning nggak apa-apa lah. Para HRD di luar sana, tolong monitoring wajah yang satu ini ya. Sudah resign. Oh iya. Sekarang sudah bebas. Oke. Oke, kalau kayak gitu kita mungkin butuh solusinya ya tentang side hustle ini. Jadi kita masuk ke sesi Semangka. Sesi mengupas solusi kehidupan. Keliling, solusinya dan kakak. Halo, oke. Solusi buat apa nih? Solusi buat side hustling. Jadi side hustle yang gak bikin burnout gitu. Jadi side hustle tetap dilakuin tapi gak bikin burnout. Dan side hustle dilakuin tapi gak ganggu karir yang utama. Kayak gitu. Gimana nih solusinya? Dari aku dulu ya. Dari kamu dulu. Boleh dok. Aku kepikiran 3 potong semangka untuk hal ini. Nah, potongan pertama supaya nggak burnout adalah kita perlu mengenali kebutuhan kita apa. Tadi kan kita bahas tuh, ini butuh uangnya, apa butuh aktualisasi diri, apa kita butuh mungkin koneksi baru. Nah, jadi kita mengenali itu dulu. Potongan kedua setelah tahu kebutuhannya apa, kita kenali juga ini skillnya ada atau enggak nih, kapasitas kita. Tadi Sora sempat bilang ya, kadang-kadang side hustle itu udah dilakukan dari kecil. Waktu SD ada yang mungkin jualan gorengan, jualan mungkin yang lucu-lucu stiker. Aku ingat juga dulu waktu aku SMA, aku tuh ngajar. Ada ngajar bahasa Inggris untuk anak kompleks dan ternyata side hustle tersebut menggambarkan kita tuh bagusnya di mana. Sekarang kan juga aku jadi bukan jualan gorengan tetapi lebih ke mengajar seperti gini. Sedangkan tadi orang-orang yang memang dari kecilnya dia terbiasa untuk mungkin berdagang kecil-kecilan, mungkin side hustle yang cocok bagi dia juga tadi yang terkait dengan misalnya merchant atau berjualan gitu. Nah, potongan ketiga adalah tahu kapan batasannya ini sudah selesai nih. Kapan bahwa ini sudah cukup atau mungkin malah terlalu berlebihan. Sama kayak side quest dalam sebuah game. Kita boleh kok untuk keliling-keliling mengerjakan side quest yang lainnya, tapi kita perlu tahu juga kapan ini sudah berlebihan. Nah, sayangnya memang untuk berlebihan atau enggak, ini kan individual sekali ya. Boleh lo kita ngobrol sama teman-teman juga untuk membandingkan gitu. Kalau teman-teman yang lain udah pada ngejar karir path-nya jelas, kita masih muter-muter di hobi mancing. Mungkin kita perlu mempertanyakan juga, kita kelamaan muter-muter nih, gitu. Itulah 3 potong semangka dari saya. Nah, Kalau saya saya nggak ganggu semangkanya 1 potong aja. 1 potong. Boleh. Gede nih kayaknya. Biasanya sekali banget. sebesar ini. Biasanya kalau di kerja kantoran ya, kita pasti ada namanya kontrak kerja. Iya. Nah, teman-teman bisa cek di kontrak itu, banyak perusahaan-perusahaan yang juga menyertakan kebijakan terkait side hustle. Apakah saya boleh melakukan side hustle atau tidak? Ada. Jadi kalau biasanya sih diperbolehkan, hanya kita harus declare. Declare nih maksudnya kasih tahu ke kantor, kita tuh lakukan apa. Bukan karena kantor, bagi dong 10% gitu. Tapi karena lebih ke resiko apa yang kamu expose kantor terhadap side hustle kamu. Seperti misalkan aku tadi side hustle-nya sosial media, artinya aku mengekspos kantor aku dengan resiko, si Sam ini kan karyawannya si ini. Kok dia ngomong begitu sih di medsos? Nah, jadi ada resiko reputasi buat kantor. Gitu. Jadi hal-hal ini biasanya kita bisa cek di kontrak kerja. Jadi teman-teman bisa buka kontrak kerjanya dan cek seperti apa kewajiban kalian sebagai karyawan. Ada juga sudah pasti kan tidak boleh memakai fasilitas kantor, tidak boleh melakukan di jam kantor. Itu juga harus hati-hati. Misalkan kalian take konten di ruang meeting, terus kelihatan nih ini kan warna corporate nih, pasti ngambilnya di kantor nih. Gitu. Nah, itu juga itu bisa bermasalah. Bisa bermasalah juga gitu. Jadi buat aku itu yang 1 potong semangka yang mau dibagikan. Itu lebih kayak ke hati-hati ya. Hati-hati, gitu. ya. Betul. Nah, kalau kayak gitu rekomendasi dong side hustle yang menurut aku tuh realistis.
Kalau menurut aku, yang realistis dilakukan di Ya. zaman sekarang ya gitu. kalau menurut aku harus jadi sesuatu yang hubungannya dengan digital ya. Karena digital itu kita bisa lakukan di jam berapa aja, kita bisa publish di jam lain dan impact-nya bisa dirasakan lama gitu. Maksudnya bikin konten di sosial media atau ya jadi afiliator atau apapun. Pokoknya manfaatin digital karena impact-nya bisa berkali-kali lipat dari effortnya. Effortnya bikin konten satu kali atau effortnya kalian bikin portfolio desain kalian satu kali, kalian taruh, upload, kalian nggak pernah apa-apain, tiba-tiba dapet job dari situ, tiba-tiba orang lihat konten itu dan ngomongin kalian gitu. Jadi kalau aku pokoknya apapun yang bisa bisa digital dan bisa effortnya satu kali tapi berulang kali dampaknya. Terus kalau misalnya dari kamu yang realistis tuh kayak gimana sih side hustling tuh? Kalau karena dasarku medical, kita tuh banyak banget aturannya, itu kan jelas. Medical nggak boleh jualan, gitu. Itu ada aturan seperti itu. Tapi ada beberapa yang sebenarnya masih boleh dilakukan, gitu kan. Kayak misalnya ada temanku, dia seorang dokter, dia tuh hobinya tuh tentang teh. Jadi yang dilakukan adalah side hustle dia tuh nge-review teh, dan kalau orang-orang ada yang mau nanya itu beli di mana, dia bisa menghubungkan dengan si brand tehnya ini gitu. Jadi bukan yang berjualan secara langsung. Karena kan khawatir ya bener tadi, mungkin tanggung jawab profesi kan. Kalau tiba-tiba ada seorang dokter, aku suka teh ini, takutnya nanti jadi teh itu ini teh bagus buat herbal. kesehatan gitu. Dan dia Iya. juga nggak mau seperti itu. Jadi akhirnya dia pun pada saat berprofesi sebagai reviewer teh, dia melepas gelar dokternya itu. Itu jadi memang jadi dia menyadari ini adalah persona yang berbeda. Dia nggak pakai baju dokter gitu kan. Dan yang realistis ya tadi berarti dimulai dengan apa hobinya dia. Bahkan kalaupun ada temanku yang dokter dan dia hobinya fotografi, bisa dari situ. Dia jualan, kayaknya ada ya itu, kayak jualan di stok foto kayak gitu kan, ada kayak gitu. Jadi sesuai dengan emang hobi dia. Jadi dia nggak perlu terlalu mencari sesuatu yang baru banget. Nah, stok foto tuh kan juga keren ya. Fotonya satu kali, jualnya Iya, bisa juga ya. berkali-kali kan. Kali-kali, iya. Buku, Nah, buku nulisnya juga. satu kali, Dijualnya berkali-kali. Jual. jual. Kayak gitu. Terus kalau gitu strategi manajemen uang yang dihasilkan dari side hustle. Oke. Ada pertanyaan kayak gini dari follower. Kok kalau penghasilanku nggak tetap, bagaimana Iya, cara mengatur keuangannya gitu kan? betul. Terus aku tanya balik, penghasilanmu nggak tetap, tapi kamu kan makan tetap 3 kali sehari bukan? Kamu tetap rumahnya satu bukan? Maksudnya tidur kan kamu tidak berbadan 3-4 gitu kan? Butuh Iya. rumah lebih dari satu gitu kan? Enggak gitu. Jadi kuncinya adalah mengetahui cukupnya kita di mana, Berapa, cukupnya iya. kita berapa gitu ya. Ya saya sudah cukup kok dengan kos-kosan yang seperti sekarang atau dengan mobil yang seperti sekarang. Saya sudah cukup dengan makan budgetnya sekian tiap kali sekarang. Nah, kalau sudah tahu cukupnya, artinya pendapatan nggak tentu itu harusnya bisa diatur. Harusnya ketika pendapatan kita berlebih, jadi sisanya banyak dong. Iya. Nah, ketika sisanya banyak kita tabung. Nah, tabungnya di mana? Nanti podcast part 3 mungkin ya. Panjang soalnya nanti ngomongin investasi. Tapi pokoknya ditabung sehingga ketika kalian kurang uangnya ya bisa makan dari tabungan yang itu gitu. Jadi sebenarnya kuncinya tuh bukan di income-nya saja sih, tapi gimana kita tahu cukupnya kita. Karena kalau income-nya lagi banyak kan rasanya kaya raya gitu ya. Iya, Wah, betul. beli ini beli itu gitu. Padahal tidak begitu. Oke. Betul. Jadi harus tahu merasa cukup itu juga ini nggak sih? Di habit nggak sih jadinya? Betul. Psikisnya gimana tuh? Yes, jadi gini, ini aku ketika tadi kalau saya ngomong ya, aku keingat sebuah buku Dan Ariely yang nulis tuh Dollars and Cents. Itu ngomongin Oke. tentang behavioral economics, gimana kita berperilaku secara ekonomi. Nah, ada suatu konsep namanya tuh pocket money. Jadi tuh setiap kali kita dapat uang, kita mengkotak-kotakan masuk di kantong-kantong tertentu. Gaji itu ada satu kantong sendiri. Tapi ketika kita dapat sesuatu yang di luar dari gaji, ini masuk kantong yang berbeda. Itulah kenapa kalau kita tiba-tiba menang lotre besar, misalnya menang 300 juta rupiah, itu cepet banget habisnya karena kita masukkan di kantong yang berbeda. Kita anggap ini uang bonus dan ini gampang buat kita keluarkan. Itu juga kenapa alasan tadi yang bonus tahunan itu gampang dipakai karena beda kantongnya. Nah, bisa jadi tanpa sadar kita pun menganggap uang yang masuk dari side hustle ini jadinya masuk kantong yang berbeda nih. Ini kayak uang jajan yang boleh dihabiskan. Itu jadi kesadaran tentang gimana kita mengkategorikan uang tersebut itu jadi penting ya. Betul. Kalau kayak gitu mah membahas finansial, kalian masih pingin bahas juga, tinggal di follow aja.
Instagramnya. SRL789. Betul, bahas finance juga dia. Jadi makanya nonton dulu part satunya dah. Lihat dulu dah portonya dia kayak gimana. Nah, jadi take home message-nya apa nih yang bisa diambil sama para penunggu hari ini? Kalau dari aku dulu deh ya. Nyari duit tuh nggak ada yang gampang. Semuanya tuh susah, semuanya butuh usaha. Kalau lu tiba-tiba dikasih jaminan, kayak ini gampang kok, tinggal kayak gini doang lu dapat duit, lu harus curiga. Itu yang harus curiga banget. Karena nggak ada nyari duit tuh gampang. Semuanya tuh butuh usaha dan butuh kerja keras. Gak ada yang gampang. Ngabisinnya gampang. Ngabisinnya yang gampang, Tidak perlu betul. belajar. Gak perlu kerja. Itu sih. Jadi kayak gimana pun caranya susah nyari uang tuh gitu. Jadi kalau ada yang gampang, lu harus curiga. Gitu aja. Dari aku kayak gitu. Kalau dari aku mungkin gini ya, kita fokus kepada main quest kita. Boleh kalau ada side hustle yang lain-lainnya, dan hati-hati ketika tadi dopaminnya ketinggian. Jadi kita ngerasa bahwa ini adalah jalan hidupku. Boleh kalau mau lompat ke situ, tapi tetap waspada dulu. Karena bisa jadi ketika kita sudah melompat ke satu bidang tertentu, kita mungkin nggak bisa balik lagi. Gitu, beberapa ya mungkin kita pernah ngeliat juga ada profesi tertentu, dia melepas tuh profesinya sudah dapatkan itu untuk misalnya masuk ke entertainment, ternyata nggak bisa balik lagi. Termasuk kedokteran juga, aku pun belajar juga nih, aku bisa kapanpun, oke aku tiba-tiba mau jadi stand up comedian, bisa. Tapi ketika aku sudah lepas dari profesi tersebut, butuh usaha sangat besar untuk bisa kembali lagi. Jadi makanya perlu hati-hati. Hugging the professions, not hugging the job. Anjay. Selalu ingat Gitu ya. balik, nonton part 1, nonton part 1. ya. Betul. Dari- Kalau dari aku mungkin fokus ke rasa cukup juga ya. Jadi side hustle is about increasing income. Nah, ketika income sudah naik, gaya hidupnya jangan naik, ditahan supaya Klasik tapi it's cukup tetap ya. sih. Ilmu nenek gua gitu kan. Ini kita udah denger lah dari zaman kakek nenek kita zaman dulu. Cuman it's true. Kalau udah naikin gaya hidup, sudah terbiasa naik kendaraan dengan AC, naik Transum jadi tidak biasa gitu kan. Iya. Dan lain sebagainya lah, bukan satu lebih baik dan lain sebagainya ya. Cuman sadar bahwa tiap kali kita mutusin untuk ya saya mau kenyamanan yang lebih, biasanya nuruninnya susah tuh dok. Iya. Biasanya nuruninnya susah karena udah terbiasa. Jadi daripada kita naikin terus tiba-tiba wah side hustle saya hilang atau saya kena layoff apa segala macam. Penting juga untuk bangun kesadaran cukup kita tuh sampai mana supaya kita bisa bilang bahwa ya udah ini lifestyle yang cukup buat saya. Selebihnya dari sini saya akan kelola sebagai investasi atau tabungan untuk mendukung hidup saya di masa-masa yang mungkin nanti masa-masa kekeringan lah gitu ya. Kayak gitu. Jadi kembangkan rasa cukup juga gitu. Wah, emangnya agak berat banget ya, tapi tetap walaupun berat-berat kayak gini kalian tetap harus di-subscribe, dinyalain notifikasinya, di-follow juga Instagram @potruangtunggu dan @littlesora, lalu @dr.ndriamon. dan kalau kalian masih mau juga dengerin podcast konten-konten tentang finansial, how to be a parenting, gimana cari jadi suami yang baik ya, follow dah. Dan ya ada di bawah ya semuanya. @SLR. 89 Samuel dan Claudia. Dan jangan lupa juga untuk kalian komen di bawah untuk request topik selanjutnya mau bahas tentang apa. Dan kalau misalnya malu untuk komen, bisa juga diklik link di bawah di description box, diisi aja di question box-nya. Kayak, dok, bahas dong topik tentang ini. Atau kayak misalkan Sora bahas dong tentang ini, tanyain dong tentang ini. Itu bisa banget. Jadi coba di follow aja untuk kayak bahas-bahas topik untuk selanjutnya. Tungguin terus Ruang Tunggu yang sekarang di-uploadnya 2 kali dalam seminggu, yaitu di hari Rabu dan Minggu. Udah nggak di-upload lagi di hari Sabtu, sekarang tuh pindah ke hari Minggu. Tapi sekarang editor kita nambah guys, jadi kita bisa upload seminggu 2 kali. Nambah kerja. Wuih. Side hustle. Side Baiklah. hustle. Terima kasih semuanya ya, dan selamat menunggu Ruang Tunggu. Tunggu. Dan jangan lupa, Yeay. di setiap perhentian pasti ada ceritanya. Ceritanya. Uhuy. Bye-bye.